dijelaskan. Liraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Tanda i'rab rafa itu ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. Fa amma dhammatu fatakunu alamatil raf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i muannatsis salimi wal fi'lul mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Dhammah bertempat pada 4 tempat dalam i'rab rafa. Yang pertama, isim mufrad, seperti contoh gulamun. Yang kedua, jamak taksir, seperti contoh rusulun. Yang ketiga, jamak muannats salim, seperti contoh muslimatun. Yang keempat, fi'il mudhari yang tidak bertemu akhirnya dengan 5 perkara. Yaitu yang pertama, alif ta'nis, seperti contoh yashkuron. Yang kedua, wawu jamak, seperti contoh yatslunal Qur'an. Yang ketiga, ya mu'annas mukhatabah, seperti contoh tadribina. Yang keempat, nun inas, seperti contoh yakhofnal la'ibin. Yang kelima, nun taukid, seperti contoh yadribanna. Ini adalah 5 perkara yang mencegah rafa'nya mudhari' dengan dhammah. Wa amal wawu fatakunu alamatal liraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati. Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Kemudian wawu itu bertempat pada 2 tempat. Yang pertama, jamak mudzakkar salim, seperti contoh al-muslimina. Dan yang kedua pada asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhumalin. Wa amal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. Kemudian alif itu bertempat pada 1 tempat saja, yaitu pada isim tasniyah, seperti contoh ibnatani. Wa aman nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'il mudhari'i idza tashala bihi dhamiru tasniyati au dhamiru jam'i au dhamiru muannatsi mukhatabati. Selanjutnya nun itu bertempat pada 1 tempat, yaitu pada fi'il mudhari' ketika bertemu dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannats mukhatabah, atau biasa disebut dengan af'alul khamsah, seperti contoh yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alani, dan taf'alina. Jadi i'rab itu kan ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. Dan rafa itu mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Kemudian dhammah menjadi tanda i'rab rafa itu ada di 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad. Pengertiannya, isim mufrad yaitu isim yang tidak ditasniahkan, tidak dijamakkan, tidak disamakan dengan keduanya, dan tidak dari asmaul khamsah. Intinya isim mufrad itu adalah isim yang bermakna satu. Seperti lafaz Zaidun, itu nama orang, satu Zaid. Berbeda dengan Zaidani, kalau Zaidani itu 2 Zaid. Yang kedua ada di jamak taksir. Jamak taksir itu pengertiannya, jamak taksir adalah secara definisi lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Intinya lafaz yang bermakna banyak atau jamak, dan perubahan itu dari bentuk mufradnya, dia berubah. Jadi seperti lafaz kitabun, dia dari mufrad kutubun, dan kitabun itu berubah dari kutubun menjadi kitabun, bermakna beberapa kitab. Kalau kutubun itu 1 kitab. Nah, ini kan sudah berubah dari bentuk mufradnya. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Pengertiannya,
Jamak muannas salim adalah kalimat yang dijamakkan dengan alif dan ta di akhir. Kita contohkan Hindun, berarti satu orang Hindun. Ditambah alif dan ta di akhir menjadi Hindatu, ini beberapa Hindun. Jadi di akhirnya itu ada tambahan alif dan ta. Maka itu adalah jamak muannas salim. Yang keempat yaitu fi'il mudhari' alladzi la yatasil bi akhiri syai'un. Maksudnya fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Maksudnya sesuatu itu alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jamak, dan ya muannasah mukhatabah. Kemudian tanda rofa yang kedua yaitu wawu. Wawu menjadi tanda i'rab rofa itu ada di dua tempat. Yang pertama di jamak mudzakkar salim. Pengertiannya, jamak mudzakkar salim adalah lafadz yang menunjukkan arti lebih dari dua tanpa ada perubahan dari bentuk mufradnya, dan ditambah wawu dan nun ketika rofa, dan ditambah ya dan nun ketika nasab dan jar. Maksudnya seperti lafadz muslimuna, beberapa orang muslim. Nah, ini kan terbentuk dari lafadz muslimun ditambahi dengan wawu dan nun. Seperti juga lafadz muslimina. Ini dari lafadz muslimun ditambah ya dan nun. Nah, nanti ketika rofa maka dia ditambahi wawu dan nun, berarti muslimuna. Kalau nasab dan jar maka nanti ditambah ya dan nun di akhir ya, menjadi muslimina. Yang kedua ada di asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Kemudian rofa, tanda i'rab rofa yang ketiga yaitu adalah alif. Alif menjadi tanda i'rab rofa itu berada di satu tempat yaitu isim tasniyah. Pengertiannya, isim tasniyah yaitu kalimat isim yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif dan nun pada huruf akhir dalam tingkah rofa. Kemudian ditambah ya dan nun dalam tingkah nasab dan jar. Seperti contoh rojulani, itu dari rojulun ditambah alif dan nun. Begitu juga rojulaini, itu dari lafadz rojulun ditambah ya dan nun. Jadi ketika tingkah rofa menjadi rojulani, maksudnya ditambah alif dan nun. Dan ketika nasab dan jar itu menjadi rojulaini, itu ditambah ya dan nun. Kemudian tanda rofa yang keempat adalah nun. Nun menjadi tanda i'rab rofa itu bertempat di af'alul khomsah, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Maksudnya yaitu fi'il yang bertemu dengan alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jamak, dan ya muannasah mukhatabah. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang i'rab nasab, tanda-tanda i'rab nasab. Tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul hilal aqbil ta'al fashauqu tal wal qalbu sama nahwa sama mutarannima.